itu selalu setuju kalau negara ini dipimpin oleh militer. Setuju? Setuju. Sepakat Mbak Pitama. Saya tuh selalu setuju. Kenapa tuh, Pak? Dan saya kira saya sangat setuju dengan negara ini harus pegang lagi oleh militer. Tapi Yang dikhawatirkan ini alih fungsi. Kenapa? Hari ini TNI yang harusnya dalam posisi di masyarakat itu seperti apa? Kebanyakan hari ini ada alih fungsi gitu. Alih fungsinya yang TNI pengen jadi sipil, yang sipil pengen jadi TNI. Makanya banyak loreng di mana-mana gitu. Termasuk ini. Ini polisi mana ini? Tentara mana ini? Kayaknya dua fungsi Polri dari kemarin udah ada tapi enggak teriak-teriak ya. Gini. cuma main bola. Iya, karena kan Pak Presiden juga sempat berbicara kita harus perkuat TNI. Ya, diperkuat itu dikasih fasilitas, bukan dikasih jabatan lagi gitu. Oke. Obrolan di tempat paling tepat bersama kami generasi emas 2 gram. Glory Man United rawat. Ini MU menang teh konspirasi. Jadi mau MU menang dunia nggak baik-baik saja. Ye. 88 ya MU menang reformasi anjing treble lah anjing keng gua MU jawab posting di Instagram Hojlun jeung Bruno Fernandes anjing kieu caption teh Dwi pemain perusak demok strip pertahanan lawan anjing. Jadi angka 8 angka 8 teh ku MU tadi analogikeun sebagai perusak pertahanan demokrasi. Pertahanan lawan yang begitu kuat. Emang naon sih kekurangan pinu dui fungsi? Nah, betul setuju. Sebenarnya nama dui fungsi teh alus ngan salah teh jadi multifungsi. Karena dui fungsi teh kan memanfaatkan satu posisi sebenarnya dui fungsi teh. Tapi nu jadi salah tafsirna teh adalah jadi multifungsi. Teh dui fungsi ka mana heula yeuh ieu teh. Dui fungsi abri. Jadi itu dah hijau-hijau. Kawan-kawan itu hijau-hijau. Ini intel ini. Loreng. Silang beban berat aja. Beratnya. Aduh, guys. Wah, hari si Hen Persib teh itu teh polisi atau tentara? Si Hen. Saya poin Persib anu ieu teh. Eta meureun si polisi itu ya. Tentara atau polisi? tentara Ai tentara mah ayanya non PS TNI di garaji itu eta. Atau manual gas. Ai Bayangkara. Di garaji itu. kan mata pina oge teu kuat ngagaji meureun siga nama Mun digaji make anggaran negara teh. Atau pakai anggaran klub manajemenna beda bener. Yang klubnya kan kepemilikan institusi. Mana jigana dianggarkeun. tapi kan aya sponsor nu asup jang aya sponsor nu asup Naon Sacan aya sponsor. klub pasti boga modal jang tah teuing modalna tina APBN atau lain mah nyapan emang klub setiap kota gen ayanya modal ti APBD nya. Tapi ketika tidak mewakili satu daerah, berarti anggarannya di mana? Karena mun ti APBD kan mewakili daerah. Amun itu mewakili satu daerah, berarti anggarannya di mana? Ya. Sponsor lah. sponsor ya menit sabar aja jangan sulit kieu pertanyaan ada aduh anjing diserangkeun Ini beda keriueuh ieu teh non di medsosnya. Di fungsi. Sebenarnya terpaham gitu teh ham. Di fungsi teh kumaha mimitina kumaha. aduh Si angga apalin mimitina kumaha di fungsi. cing yang cek paradigma seorang angga kenapa dui fungsi teh jadi cemas di masyarakat kumaha mimitina teh Urang mah kieu nya. Dui fungsi jang urang gitu ya. Jang urang gitu. Jang urang. Ningali ente.
sebagai guru, oke sebagai marketing di langgam. Heeh. Eta duit fungsi jang. Duit fungsi eta teh. Heeh. Heeh. Geus gitu duit fungsi yang urang mah. Oke. Fungsinya lebih Anu daripada kan satu. anu ayeuna rame mah duit fungsi naon. Itu dah aku bahasa basinya tadi tuh ya. Wah, Woi. serius. Oh, mantap. Tapi Kira. Anjir, tulisannya naon ya? TNI Tildai. Tildai. Never Never die. die. Never die. Aduh, salah ngomong. Eta. Enak ke TNI. Terasa terlindungi. Kok podcast malam ini Ya, Pak. begini ya? ya lah. Baju hejo nyeruput kopi coklat. Amis ya. Amin. Kenapa banyak gulanya yang coklat ya? Ja, menurut kamu Ja, duit fungsi teh kenapa pada akhirnya di masyarakat teh jadi cemas ya latar belakangnya menurut kamu yang kamu tahu ya? Pemain baru ya dua-duanya ya. Kang Agus dan Kang Sidki tidak bisa hadir malam hari ini. Luar biasa. Silakan ya untuk mewarnai podcast. Definisi secara sederhana tadi kan udahnya Ya. sama enggak gitu kan. Kayak contoh Ilham, si lain sebagai guru, si lain sebagai marketing langgam. Ya, Berarti fungsinya selain sebagai guru, itu fungsi yang tadi oke. sebagai marketing langgam. Berarti dalam artian bahwa fungsinya enggak satu. Oke. Gitu. Yang tadinya mungkin diperuntukkan kalau misalkan guru untuk mengajar, toh ini kok ngerambat lagi gitu. Jadi marketing langgam. Berarti fungsinya ada dua. Cuma kalau misalkan pertanyaannya kenapa pada akhirnya jadi jadi polemik gitu di masyarakat, mungkin kayaknya masyarakat ada kekhawatiran kekhawatiran ketika memang ini langsung masuk topik. Masuk aja, masuk. Ketika Tenang. memang pada akhirnya sekalipun memang pada akhirnya TNI Polri itu bisa merangkap sebagai ASN, Oke. mungkin saja ketika saya memposisikan sebagai masyarakat masyarakat tuh khawatir bahwa ketika terjadi pelanggaran kode etik ataupun tindak pidana, kan kalau misalkan apa istilahnya ASN itu kan secara etik ASN itu kan diatur di PP nomor 42 tahun 2004 gitu kan tentang pembinaan jiwa korps lah atau kode etik ASN. Nah sedangkan ketika TNI dan Polri ini ngerangkap jadi ASN, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nanti proses hukumnya gitu kan. Proses etiknya seperti apa? Kan kita udah tahu kalau misalkan TNI maupun Polri masing-masing kan punya mekanisme peraturannya tersendiri. Oke, iya. Jadi khawatirnya itu di masyarakat jadi kayak apa ya? Kok aturan tuh enggak harmoni, jadi disharmoni gitu. Oke. Gitu. TNI mau menyelesaikan masalahnya sendiri untuk diangkat ke ranah hukum publik. Iya. Ya. Iya, punya hukum militer, Peradilan militer. peradilan militer. Polisi militer ya, FM-nya polisi militer. Ya kan, sampai saat ini belum terdengar, Pak. Iya, betul. Kalau ini kan persoalannya duit fungsi. Kan yang jadi persoalan adalah kita nggak usah berbicara duit fungsi dulu. Banyak kasus korupsi terungkap nih. Tapi kok rasa-rasa belum pernah dengar gitu dari dua institusi ini gitu. Oke. Ya kan? Seakan-akan dua institusi ini tuh Paling bersih. Paling bersih ya. Ya, tapi menurut saya husnuzonnya memang bersih gitu kan. Bersih. Kita kan tidak tahu gitu kan. Nah, cuman yang menurut saya dari sisi duit fungsi yang menjadi kekhawatiran kita adalah alih fungsi. Betul. Kan kita Multifungsi. enggak, sekarang ini kan lagi musimnya alih fungsi. Alih fungsi lahan gitu kan, alih fungsi garapan. Ya kan? Alih fungsi jatah gitu kan dan lain sebagainya itu mungkin banyak gitu kan. Udang gue. Udah mau ke jaketnya gitu. Ulah, juga Intel. Ditambah salah satunya hari ini menurut saya gitu. Yang terjadi ya rancangan undang-undang TNI terkait ada 16 posisi kan yang mencoba untuk 16 posisi itu dirancang supaya bisa diisi oleh TNI aktif yang di dalam artian di situ adalah posisi-posisi yang berbicara terkait pertahanan. Udahlah skip dulu itu. Tapi kalau yang saya lihat tadi, saya kan kuncinya alih fungsi. Yang dikhawatirkan ini alih fungsi. Kenapa? Hari ini TNI yang harusnya
dalam posisi di masyarakat itu seperti apa. Iya. Kebanyakan hari ini ada alih fungsi gitu. Alih fungsinya yang TNI pengen jadi sipil, yang sipil pengen jadi TNI. Oke. Makanya banyak loreng di mana-mana gitu. Termasuk ini. Ini polisi mana ini? Tentara mana ini? Masih Ya dia tuce. Lagi terkunci. Nah ini yang dikhawatirkan tuh menurut saya alih fungsi. Oke. Banyak yang loreng-loreng di belakangnya ya loreng gitu. Gitu kan. Kayak gini. Ini alih fungsi ini. Nah, cuman dari berbicara dua fungsi yang lain yang memang hari ini dibahas, ya menurut saya daripada mengaktifkan atau memfungsikan TNI di jabatan-jabatan ASN. politik lah, Oke. itu kan jabatan politik, Iya, Pak. jabatan politik. Maksudnya jabatan politik itu ya memang ditunjuk oleh panglima tertinggi gitu kan. Iya. Menurut saya nggak usah gitu. Lebih baik peran-peran yang ada di dalam TNI Optimalkan. dioptimalkan dan diperbesar anggarannya. Itu saja menurut saya. Daripada jabatan-jabatan itu yang memang bahkan ada salah satu anggota DPR yang dia juga mantan anggota TNI Iya. menyampaikan, saya ini mantan TNI. Ya. saya jadi bupati katanya gitu. Saya juga nggak bisa apa-apa karena kita tidak belajar di situ. Oke. Benar. Bilangnya kan itu kikuk gitu kan. Oke. Nah maksudnya gini, bukan saya merendahkan Iya. TNI dari sisi Kinerja. kemampuan, kinerja dan lain sebagainya. Tapi kan harus ada Ya. kefokusan di mana gitu. Betul. Nah persoalan kekhawatiran ini adalah tadi kekuatan yang semakin terakumulasi, semakin besar, terjadinya alih fungsi. Oke. Itu aja. Kita bahas secara data ya. Karena kita udah ngebahas RUU TNI ini. Jadi ini hasil dari rancangan undang-undang TNI ya. Oke. Ada perubahan dari sebelumnya menurut pasal 47 ayat 2 undang-undang TNI ini yang sebelumnya dibangun itu anggota TNI aktif hanya boleh menjabat di 10 kementerian dan lembaga sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. Jadi sini itu bisa menjabat di institusi ini dan dia pun aktif di TNI tanpa harus mengundurkan diri. Cuman ini nih 10 kementerian ataupun lembaganya dulunya adalah koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertama, kedua pertahanan negara, ketiga sekretaris militer presiden, yang keempat intelijen negara, yang kelima sandi negara, yang keenam lembaga ketahanan nasional, 7 dewan pertahanan, 8 national search and rescue atau SAR, maaf duh. 9 nasional narkotika nasional, yang ke-10 itu Mahkamah Agung. Ya. Mahkamah Agung. Nah, dirubahlah RUU TNI ini ditambah 6 lembaga, yaitu Ditambahlah. yang pertama tambahannya Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang kedua Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang ketiga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, yang keempat Badan Keamanan Laut, yang kelima Kejaksaan Agung, yang keenam Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP. Itu 6 bahasan. Nah, poin selanjutnya adalah menambah batas usia pensiun. Iya. Ya. Jadi Tadinya Ini yang ditambah. batas usianya tuh awalnya tuh pasal 43 Undang-Undang TNI sebelumnya mengatur batas usia pensiun untuk perwira adalah 58 tahun. Sedangkan Tantama dan Bintara adalah 53 tahun. Akan tetapi rencana ini dirubah. Jadi batas usianya itu adalah bagi Bintara dan Tamtama adalah 55 tahun nama 2 tahun. Ya, itu 60. Sementara usia pensiun bagi perwira menjadi 62 tahun. Jadi nambah 4 tahun. Sesuai pangkat atau sesuai kebijakan presiden khusus perwira bintang 4. Jadi batas pensiun ini bisa juga selain dari 62 tahun itu ada kebijakan khusus dari presiden dari perwira bintang 4. Yang ketiga, ini kedudukan TNI berubah. Ini yang perlu saya nanti tanyakan ke teman-teman ya, karena saya nggak tahu juga.
Dalam pasal 3 Undang-Undang TNI yang masih berlaku tertulis TNI berkedudukan di bawah presiden dalam pengarahan dan penggunaan kekuatan militer. Kemudian TNI juga berkedudukan di bawah koordinasi Departemen Pertahanan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi. Ya. 3 poin ini yang pada akhirnya dicanangkan dalam rancangan perubahan undang-undang TNI yang kemarin sempat rame ya, yang sidangnya tuh di hotel mewah, di geruduk ormas, di taman di depan, tapi gratis. Diam-diam. Saya nggak tahu. Walaupun ada dari Deddy Corbuzier yang bikin konten, katanya itu bukan membahas tentang RUU TNI, tapi isi komenannya, wah, barusan saya lihat Bahas 3 poin, tapi harus nginep di hotel. baru nginep di hotel. Kalau kayak 3 gitu. poin bisa selesai dengan cepat. Kalau gratis, ada yang bayar siapa? Mungkin yang datangnya gratis, nggak? Tapi apa ya maksudnya? Ya mungkin DPR gratis, Hmm. ya kan? Atau Ya. sama siapa yang ada di situ gratis, gitu. Sama ada satu lagi nih, Mungkin baiklah pemiliknya. kewenangan dan tugas bertambah. Oke. Diberitakan Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin mengungkap dalam RUU TNI tugas prajurit akan bertambah untuk melakukan operasi non perang. Oh iya. Dia menerangkan awalnya TNI memiliki 14 tugas operasi militer selain perang, yaitu OMSP, tetapi kini bertambah menjadi 17. Adapun 14 tugas tersebut antara lain mengatasi gerakan separatis bersenjata, yang kedua mengatasi pemberontakan bersenjata, yang ketiga mengatasi aksi terorisme, keempat mengamankan wilayah perbatasan, terus mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri, terus mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Kudu amankeun emang. Memang. Itu mah protokol apa? Yang kedelapan memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta. 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah. 10. Membantu Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ke-11, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara atau perwakilan pemerintah asing di Indonesia. Yang ke-12, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Yang 13, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, yang tadi SAR. Yang ke-14, membantu pemerintah dalam pengamanan, pelayaran, dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Itu kalau 14 poin yang dibicarakan oleh Ketua DPR RI. Sebetulnya Kalau kayak saya gitu. sendiri ya, saya tidak keberatan dengan apapun keputusan pemerintah. Oke. Karena pasti mereka berpikir dengan baik Wow. untuk negaranya kan. Tidak, saya yakin mereka juga akan berpikir bahwa kita harus tetap berada di negara ini, Siap. tidak kabur ketika ada masalah. Tapi mungkin yang dikhawatirkan masyarakat adalah yang pertama ada yang receh sama yang mungkin ini menjadi beban berat. Oke. Kalau yang receh, lahan PNS jadi bakal loba ku TNI. Iya. Oke. PNS bakal banyak loh Ya berarti itu receh lah. ini apa? Capek bener seleksi lah menjadi TNI mah kudu dulu mah kan menjadi PNS makan tinggal dulu. Gitu. Eta Apa ya? ASN wajib retre. Mungkin nanti jadi lahan di pegawai negeri sipil akan banyak diisi oleh Anggota lembaga TNI. itu. Oke. Itu yang receh lah. Yang kedua, barangkali nanti ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah, karena mereka posisinya ada di pemerintahan, ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang misal kita nilai itu sebagai kebijakan yang kurang baik lah. Masyarakat menilai itu kebijakan kurang baik. Mereka pasti mau tidak mau harus pro dan mendukung kebijakan pemerintah itu. gitu. Mau tidak mau mereka menjadi alat untuk melindungi. Nah, untuk kalau menyerang tidak mungkin ya. Iya. Menyerang kita husnudon. Mau mungkin ya masyarakat diserang loh. Iya. Yang kubediogen atau
Aroma teboga Kaluhur deh makna. Deh. Soekarto. Bangke. Nah itu barangkali jadi mereka mau tidak mau karena mereka ada di dalam pemerintahan menjadi alat yang sangat buas untuk masyarakat untuk apa ya berani bersuara lebih keras. Sedangkan negara kita negara yang demokrasi lah. Masyarakat harusnya tidak punya batasan untuk berucap apapun selama itu tidak keluar dari konteks yang dibangun gitu ya. Terus karena saya yakin orang-orang di Indonesia itu ya percaya seperti yang banyak data yang katakan gitu ya, negara kita itu tertinggal atau seperti apalah dari segi pemikiran dan semacamnya. Saya kira tidak. Ketika bermunculan media sosial, kenapa banyak protes dan semacamnya? Lah ini mah orang yang ikut-ikut lah, ini mah orang yang ini Sisipan. Mereka pasti melihat dulu atau setidaknya kayak Ilham tadi membaca data dulu dan semacamnya. Mereka mencoba memahami lah. Mereka juga tidak congkak gitu, tidak kosong dalam urusan berpolitik dan semacamnya. Itu mungkin dua hal itu yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Entah disambung-sambungkan dengan masa lalu Indonesia ketika TNI ABRI menjadi fungsi dan semacamnya. Tapi hal positifnya kita tahu bahwa TNI itu adalah orang-orang yang sangat cinta terhadap negara. Nah itu karena mereka dipupuk untuk sangat mencintai negara. Ya mirip presiden kita hari ini lah. Berapa kasus korupsi di awal jabatan dia yang diizinkan untuk dibuka. Diizinkan. Mister Cok orang pakai baju hijau, PBN 2 kali. Wih ke PBN capek lempang. PBN online. Nya matana tadi bisi jabatan-jabatan PNS banyak diisi oleh itu tah hoream nanu seleksi PNS teh bisi kudu pakai apa? Kudu lempang. Ke situ gede. Kudu nyiapin yang oke. Tapi gini ya, dari perkataan A kita coba bedah ya. Karena aku menemukan anomali ini entah aku dapat berita yang tadi aku baca sepintas, ada yang mengatakan argumentasi bahwa oke, kita berbicara dua fungsi ABRI, ada latar belakang untuk ketakutan terhadap masa lalu ya, khususnya di Orba, di Orba dengan latar belakang presiden seorang militer gitu ya. Ketakutan terhadap ya mungkin zaman dulu karena nggak mengalami juga saya Petrus yang preman ditembak mati dan lain sebagainya. Terus kebijakan-kebijakan yang memang dikeluarkan hampir semuanya tuh lini-lini yang penting di negara itu diisi oleh aparatur TNI gitu ya, aparatur TNI. Kita ngebedah nih dari tadi karena yang bakal dibahas panjang di masyarakat hari ini adalah jabatan-jabatan ataupun lembaga-lembaga yang akan diisi yang tadinya 10 jadi 6 gitu. Karena kalau jabatan-jabatan hari ini juga sebenarnya sudah ada yang mengisi. Sudah. Bulog. Oh iya. Terus sekretaris. Ya. Yang kemarin di Seskap. Mayop Teddy. Sebutkan saja. Saya mau bahas itu. Apakah mereka harus mereka harus memilih salah satu tugas yang mana yang harus mereka pilih? Karena ini kan masih rancangan undang-undang. Iya. Belum, tapi mereka sudah bekerja. Dan bukan hanya Mayop tadi atau yang dari Bulog, masih banyak yang lainnya. Banyak. Yang mereka juga sekarang sudah bertugas. Iya. Sudah bertugas. Ini mungkin sedikit aja. Kan awal salah satu saya sedikit shock ketika membacakan struktur kabinet ya. Begitu muncul Mayop Teddy sebagai Seskap, karena pikiran saya Seskap itu masih setingkat kementerian lembaga. Walaupun ya itu memang tunjuk presiden kan. Tetapi ternyata sebelum itu sudah dibuatkan aturan bahwa struktur pemerintahan ketika di masa transisi itu, bahwa struktur pemerintahan Prabowo itu Seskap ini di bawah sekretaris militer. Tapi kan dari segi fungsi dan tugas ya tetap Seskap, Pak. Ses kabinet. Iya. Maksud saya gini. Oke, kalau dari sisi strukturnya di bawah sekretaris militer ya karena memang dia militer. Ya kan gitu. Tapi menurut saya kalau dari sisi fungsinya
lebih ke arah yang mungkin tugas fungsinya tidak berbeda gitu. Hanya mungkin anggarannya dialihkan di bawah di situ gitu. Atau strukturnya di bawah di situ. Menurut saya ini nggak cukup baik gitu. Tidak cukup baik gitu. Menurut saya. Walaupun dari sisi tugasnya ya memang dibutuhkan gitu. Dan kinerja mungkin bisa dibilang bagus lah. Bagus gitu. Saya yakin gitu kan. Tapi karena kacamata masyarakat hari ini memandang ke sana, Karena ada aturan. Iya. Nah, ini yang menjadi kalau gini aromanya ini presiden TNI gitu kan. Iya, corak-corak. Periode kemarin aromanya Bang Cili. Cok gitu kan, katanya gitu. Partai coklat katanya gitu. Kan di kita tuh ada aturan-aturan yang di atas genangan. Oke. Kalau kita kan di dalam genangan. Iya. Ya. Di atas genangan itu aturan-aturan itu seakan tidak dilihat dengan mata yang tertutup gitu. Iya. Misalnya adik saya mau lamar kerja, kudu bikin SKCK. Oke. Fungsi SKCK teh kelakuan baik sebenarnya dan semacamnya. Dan di atas genangan misalnya koruptor itu masih dianggap baik misalnya karena Iya. masih masuk. Bukan bisa mencalonkan. Bisa. Nah, misalnya atau pejabat-pejabat lain yang dengan kasus-kasus ini masih bisa. Apakah aturan-aturan itu hanya berfungsi untuk orang-orang yang di bawah genangan? Di dalam genangan itu. Nah, Ya makanya kan semua alibinya adalah segala sesuatu hal yang sudah tuntas di hadapan hukum dianggap selesai. selesai. Kan gitu. Takut. Makanya gitu. Tapi hukum itu kan bisa berfungsi ketika ada yang memfungsikan. Nah itu intinya. Penegakan itu. Jadi kan banyak yang akhirnya ya contoh gitu kan. Ini mantan napi kok bisa nyalonin lagi gitu. Nah, gitu. Kan jawabannya kenapa akhirnya lolos? Kan dia sudah menyelesaikan masa hukumannya. Benar. Peradilannya. Peradilannya sudah selesai katanya. Akhirnya sudah putus istilahnya mak, dosanya sudah selesai. Selesai. Kelakuannya sudah baik kembali. Dan masyarakat kita Disucikan. permisif kan. Baptis. Gitu kan. Juga memaafkan. Keburukannya divalidasi oleh pengadilan bahwa dia akhirnya dihukum. Tolong. Gitu kan. Tapi kebaikannya tidak divalidasi. Iya. Kan gitu intinya gitu. Nih kita balik lagi. Tapi Oke. Balik lagi yang tadi. Udah terlalu melebar nih. Saya tadi belum selesai ngomong nggak? Oke. Tadi kan saya bahas tentang 10 lembaga ya. 10 lembaga. Dari 10 lembaga ataupun 16 lah yang tadi saya canangkan. Ulangi lagi nih. Atau harus masih ingat teman-teman? Nggak usah. Menurut teman-teman dari 16 lembaga tadi ini yang dirasa tidak pas untuk diduduki oleh TNI atau ABRI ini. Polri itu masuk ABRI nggak sih? Iya dulu ABRI bahasanya bos. Karena Tolong. Anda jangan kayak generasi tua. enggak, saya cuma mau memastikan karena kayaknya dua fungsi Polri dari kemarin udah ada tapi enggak teriak-teriak ya. Gini. Cuma main bola. Iya karena kan kayak main bola, bener jika saya gitu kan, kayak main bola gitu. Ya, Istilahnya itu mah hanya sebatas permainan gitu. Ya, oke. 16 kementerian atau lembaga nih. Yang tadi ya, Oke. mana yang menurut teman-teman yang kurang pas untuk diduduki oleh TNI Polri? Paling masuk ya. Ya. Kalau misalkan pertanyaannya kurang pas, saya emang gak bakal jauh ke sana. Cuma jadi ingat satu kasus sebetulnya. Ada waktu itu mantan kepala Basarnas kalau nggak salah namanya tuh Henry Alfian. Ya. Iya. Karena kan tadi di awal saya tuh bilang tentang mekanisme hukum dan segala macam gitu Oke. kan. Karena di ASN ada di KUHP, terus TNI Polri punya mekanisme peradilan sendiri dan segala macam. Ketakutan itu pada akhirnya muncul karena gini, dengan kasus itu Henry mantan kepala Basarnas yang pernah ditetapkan sama KPK. Jadi ceritanya cukup lucu sebetulnya. Dia ditetapkan tersangka sama KPK. Oke. Nah, waktu ditetapkan tersangka sama KPK dari Mabes TNI Ya. itu ke kantor KPK untuk istilahnya bukan mengambil tapi kayak enggak, dia orang kita gitu kan. Sama hak Dia uang. harus lewat Peradilan mekanisme kita ya. gitu kan. Iya. Pada akhirnya KPK istilahnya membebaskan lagi dalam arti sudah tidak menetapkan sebagai tersangka. Namun karena desakan masyarakat, jadi istilahnya KPK dapat pressure lah gitu dari masyarakat. Pada akhirnya selang beberapa hari KPK menetapkan lagi sebagai tersangka gitu. Jadi kenapa tadi dikhawatirkan tumpang tindih seperti itu? Padahal mekanismenya ya udah gitu kan. Cuma di sisi lain
dari pihak TNI maupun Polri, karena itu anggota kami jadi harus lewat kami dulu gitu. Yang saya khawatirkan bukan itu. Apa Bukan apa yang enggak? itu. Serius Dui fungsi ini. Gini. Dui fungsi ini kan berbicaranya seperti ini. Satu orang menjabat dua posisi. Oke. Misalkan ya, menjabat dua posisi dan mengelola dua anggaran. Oke. Kebayang kalau itu Iya lagi. dilaksanakan dalam satu kegiatan. Iya. Dua anggaran itu muncul. Ya lagi. Ya lagi. Ini saja. Sementara pemerintah berbicara efisiensi. Gitu. Efisiensi. Di kota produktif. Nah, kedua misalnya. Kamu kok pada efisiensi ya? TNI ini sebetulnya enggak. Kita sama kok merasakan semuanya. Ketua komisi aja bilang lampu mati efisiensi ya, padahal satu partai. Kan gitu. Nah, saya mah terbuka aja gitu. Siap. Ya kan ketua komisi lagi rapat tiba-tiba lampu di DPR mati. Oke. Jawabannya spontan, padahal satu partai. Nah, jadi kekhawatirannya kayak gitu. Gini. ya? TNI itu ada 3 matra, Oke. Hatam sekali ya Anda. kan? Darat, laut, udara. Ya kan? Enggak itu apa Apa tar? Tapi maksudnya gini, Api. dari ketiga matra itu kan memiliki tugas fungsi masing-masing. Iya. Baik wilayah maritimnya gitu kan, misalnya dari kelautannya, wilayah daratnya, udaranya dan lain sebagainya. Termasuk struktur di TNI sendiri sudah sangat-sangat Komplit lah. komplit. Oke. Kan Pak Presiden juga sempat berbicara, kita harus perkuat TNI. Ya diperkuat itu dikasih fasilitas, bukan dikasih jabatan lagi gitu. Wih. Oke. Menurut saya ke sana. Kalau berbicara penghematan anggaran, berarti kalau dia menjabat di Bakamla, anggarannya kalau bisa secara personalnya nggak usah ditambah. Iya. Oke. Ya kan kalau berbicara anggaran. Iya. Nah, Bicara efisiensi kan. tapi kalau berbicara tugas fungsi dari sisi kebermanfaatan dia, maksudnya dia punya kepiawaian atau kemampuan untuk duduk di dalam kementerian itu, ya saya setuju. Oke. Tapi yang saya tidak setuju adalah dua anggaran itu apalagi berbenturan dengan persoalan ketika nanti ada proses yang Penyalahan kode etik, tindak pidana. penyalahan jabatan dan lain sebagainya. Oke. Kita sebagai masyarakat mau memproses seperti apa? Iya. Betul. Ya. Itu dari sisi itu. Siap. Jadi kan mungkin kalau berbicara Bakamla saya setuju banget lah. Oh, iya. Berbicara kelautan, ya itu memang harus Pak. Iya. Indonesia nggak aman lautnya. Bisa tiba-tiba kapal Somalia asup. Oh. Ibu di wae aing kudu ngampian. Diberi dang protes. Saya paling setuju itu. Sangat paling setuju. Untuk urusan kelautan. TNI harus hadir dan harus ada pajak lautan yang cukup besar lintasan. Siap. Udah perlu. Ya maksudnya Nah. supaya kan punya kekuatan kalau TNI. Betul. Nah, Perlu dipakai. tapi beda urusan. Kasus. Beda topik. Beda kasus. Jangan diseret ke periode sekarang. Itu harus diseretnya ke belakang. Ketika surut. Atau mungkin enggak tadi kan ya, dengan kita menelisik kalimat dari Pak Presiden, kita harus memperkuat TNI. Pertahanan. Nah, mungkin tidak hanya dari dalam, tapi dari segi dukungan. Oke. Makanya kenapa dimasukkan ke beberapa lembaga ini, Ya, agar dukungan-dukungan itu bisa berjalan dengan baik. ya betul, sepakat itu. Kenapa bisa muncul seperti ini? Apakah mungkin sebelumnya dukungan-dukungan itu Tidak kuat? kuat. Nah, itu. Kalau dari analisis, Mungkin. kalau dari analisis itu saya sepakat. Memang tidak muncul. Mm-mm. Dan akhirnya TNI tidak difungsikan sebagai tidak memiliki peran yang cukup kuat. Cek saya memang gitu. Tapi kalau menempati posisi, kan maksudnya gini. Sekarang kan yang menjabat Pak ini punya kekuatan Dingin, Pak. juga yang cukup. Kenapa tidak menempatkan orang-orang yang taruh yang purna deh gitu? Oke. Bukan yang aktif. Ya bukan yang aktif gitu. Psikolog yang Kan setidaknya Pengalaman. minimal pengalamannya sama, rasanya sama, rasa cintanya sama,
konsep berpikirnya mungkin ada ke arah yang satu hal yang sama dan mengarahkan sesuatu hal itu menjadi support system. Iya. Kan bisa jadi seperti itu. Atau orang-orang yang sudah dididik di Lethanas yang memang tujuannya ke sana gitu. Iya. Menurut saya kan gitu. Maksudnya warga sipil yang secara pendidikannya cukup mumpuni gitu kan untuk menempati itu. Oke, gini. Sebelum ini saya mau ngejelasin dulu sedikit sejarah difungsi ya. Oke. Sejarah difungsi ABRI. Dan latar belakang ini kenapa jadi seperti ini. Ada fakta menarik ketika Soekarno masih menjabat menjadi seorang presiden. Waktu itu sebetulnya sempat ada demo besar-besaran. Ada satu kalimat yang saya garis bawahi di sana dan jadi pembahasan waktu itu adalah demonstran ini menyuarakan Soekarno untuk di mamluk kalau kita sekarang. Mamluknya itu oleh militer. Oke. Zaman dulu. Ada pertanyaan waktu itu adalah, kok mamluknya oleh militer? Kenapa harus oleh militer? Waktu itu ada penjelasan dari beberapa ahli bahwa memang presiden ini punya peradilan khusus ketika memang beliau ini melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran kebijakan dan sebagainya. Jadi pas zaman dulu itu militer itu memang ketika Indonesia berdiri itu memang sangat dekat dengan pemerintahan pusat. Karena notabene sejarah dari kita itu adalah pertahanan Karena waktu itu ancaman-ancaman yang datang memang agresi militer, belum penjajah-penjajah yang datang lagi. Nah, Dui Fungsi pas zaman Orba itu lahir gara-gara yang pertama itu perkembangan ancaman keamanan yang semakin kompleks dan beragam. Jadi tadi saya bilang, walaupun di awal memang Dui Fungsi ABRI ini dalam sejarahnya bertujuan baik. Karena pas zaman Orde Baru awal dengan pemberontakan yang sebegitu banyaknya lah DTI, PKI, pemberontakan dan begitu banyaknya. Jadi pemerintah waktu itu melihat sudut pandang bahwa memang TNI ini khususnya dalam pertahanan negara, ABRI waktu itu. ABRI harus dilibatkan dalam struktural ini. Karena mengikuti perkembangan zaman. Jadi Dui Fungsi ini dalam tahap awalnya adalah mengikuti perkembangan apakah keamanan negara ini ada dalam ruang konteks lain atau enggak. Karena dulu ruang konteksnya adalah luar ekstra. Makanya Dui Fungsi ABRI dicanangkan. Dan bahkan ketika Dui Fungsi ini dicanangkan zaman Orba, masyarakat menyambut baik. Karena keamanan masyarakat waktu itu memang terancam. Waktu itu cuman Dan masyarakat jadi aman. Kalau sekarang cuman dalam perkembangan zamannya tadi dalam kacamata sejarah Dui Fungsi ABRI di Indonesia ada peralihan fungsi. Jadi haus. Tujuan pertama Dui Fungsi ABRI adalah hanya untuk membantu masyarakat, bukan menduduki jabatan-jabatan penting yang ada di dalam ruang lingkup baik itu pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Cuman ini terjadi pergeseran dari zaman Orba menuju zaman reformasi. Walaupun secara data fakta sejarah baik itu zaman Orba atau reformasi ini nggak berubah kok. Dui Fungsi itu tetap ada. memang ada. Dui Fungsi itu ada. Cuman entah kenapa saya justru ingin menanyakan apa sih yang pada akhirnya membangun ini? Karena tadi celetikan pertanyaan dari saya adalah kemarin Dui Fungsi Polri aman-aman aja tuh. Gak ada yang protes sampai pada akhirnya membuat masyarakat jadi resah. Kok hari ini ketika saya yakin SBY pun ketika menjabat jadi presiden punya kekuatan militer yang sebelumnya dia bangun tuh. Ya kan? Kalau Tapi dulu, ketika Prabowo hari ini ketika dia bukan Prabowo sebetulnya ya. Rancangan undang-undang ini harusnya bukan dari presiden, tapi dari legislatif atau dari DPR harusnya. Entah kenapa ketika DPR ini melaksanakan RUU TNI ini pada akhirnya jadi bumbu yang pada akhirnya menyulut api di masyarakat. Karena sebelumnya kalau teman-teman melihat data, ya Dui Fungsi ini berjalan kok, baik itu dari Orba, reformasi dan hari ini ada kok. Cuman memang untuk aturan-aturan yang hari ini terlibat, saya yakin ada intrik politik yang membuat sumbu ini jadi besar. Itu yang jadi kita harus telisik nih hari ini, karena kita jangan terbawa isu dan data yang tersebar di internet dong. Karena kita di sini kan sebenarnya hanya membicarakan ulang apa yang dibicarakan oleh orang-orang. Kita hanya membahas. Nah, itu. Kita tidak ada pro kontra atau apapun, setuju tidak setuju dan semacamnya. Kalau saya gini, kalau dari sisi fungsi tadi memang sangat dibutuhkan, ya kan? Dari tugas dan fungsi. Nah kan kita kalau menurut saya gitu kan, yang mesti kita pandang ya tadi kan semacam
ya contoh kecilnya gitu kan. Seskam hari ini gitu kan. Tugas fungsinya oke, gitu kan. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang mungkin di mata publik yang tadi antara genangan dan di luar genangan gitu. Iya. Nah, terus kalau dulu kan masyarakat aman. Oke. Ya. Kalau kemarin, video kemarin kan banyak masyarakat yang diamankan. Itu beda. Tai. Ya kan? Kasihan saya teh Ham. Iya diamankan karena ya kesusahan, ya karena kekurangan apa, makanya diamankan oleh pemerintah. Bayar aing enggak. Tinggal ini sih. Jangan diperjelas kamu Nah, mungkin kan dari satu sisi di sana dilihatnya. Terus ya kalau saya sih tetap maksudnya kalau dari rencana yang memang mengarah pada sesuatu hal yang direncanakan baik, termasuk juga dari tugas fungsinya juga cukup bisa menjadi support system dari pelaksanaan penyelenggaraan negara ini menjadi lebih baik, itu sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat disetujui. Hanya saja yang mungkin dilihat hari ini adalah bagaimana terjadi malutan di level masyarakat gitu kan. Ya, dengan loreng yang tersebar di mana-mana hari ini, salah satunya ini gitu kan. Nah, maksudnya gini, banyak praktik-praktik yang dalam konteks ini mungkin ini berbicara oknum deui mana mau beres-beresnya. Iya. Nah, gitu. Tapi maksudnya mungkin Pak Presiden juga sudah tahu lah ini banyak permainan gitu kan, baik dari segi lini masyarakat gitu kan. Ini backup ini backup ini gitu kan. Loreng ini di backup loreng ini gitu. Atau misalkan loreng ini di backup oleh coklat ini coklat itu gitu kan. Nah, ini kan banyak terjadi seperti itu. Nah, mungkin masyarakat melihat kekhawatirannya adalah terjadi backup yang semacam ini. Yang akhirnya tadi yang di luar genangan bebas aktif, Betul. yang di bawah gitu kan True. bebas aktif juga tapi terkurung gitu kan. Bebas. Tapi sebenarnya tadi yang dikatakan Angga itu yang dikhawatirkan tadi enggak. Yang tadinya kalau tidak salah saya ya, fungsinya itu adalah perlindungan untuk masyarakat. Lalu jika RUU ini disahkan, maka ada pengelolaan dan pengendalian terhadap negara. Nah, itu tuh pengelolaan itu. Tadi pertanyaan Ilham kan paling cocok disimpan di mana? Iya. Sebenarnya semuanya juga bisa, boleh kok. Di Mahkamah Agung cocok kok. Ya, selama orangnya kompeten dan bertanggung jawab dengan apa yang dimandatkan aturan-aturan dan hukum kita, itu tidak apa-apa. Asal mengisikan Aturan. Nah, yang karena gini ya, kenapa masyarakat muncul seperti ini? Muncul sebenarnya. Karena kalau kita di sini kan bilangnya lah orang husnudon. Nah, mungkin masyarakat sudah lelah untuk husnudon. Iya. Makanya tensinya. Kenapa sudah lelah dengan husnudon? Karena dalam waktu dekat ini sebenarnya masalah-masalah itu mudah dilupakan oleh masyarakat. Masalah apapun. Benar. Terjadi berjalan lupa. Jadi lupa. Sekarang ini lagi rentet. Masyarakat kalau tadi sedang disulut, tiba-tiba ada ini. Jadi mereka sedang on, tidak melupakan hal-hal yang sedang terjadi yang rentet ini, makanya mereka husnudonnya itu jadi tipis nih. Sobek lah. Mereka langsung suzon. Apapun gitu. Tensinya jadi gede. Bahkan misal. Jika media yang hari ini kita tahu, misalnya yang paling besar lah di YouTube ya, close the door lah atau apapun, masyarakat sangat percaya dengan media itu kan. Kemudian hari ini, kemarin ya, dia bukan percaya, lebih interest untuk mendengarkan. Nah, benar, percaya. Benar. Lebih faktanya lah bisa ini lah. Tapi hari ini beliau menyatakan dia bukan sebagai orang media tapi sebagai staf sus, menyatakan seperti itu, yang itu di luar hal-hal yang ingin diketahui oleh masyarakat. Kan yang dibahasnya menerobos rapat secara tidak sopan mungkin ya, seperti itu.
masyarakat tidak ingin tahu tentang itu. Iya. Tapi Iya. apa yang di dalam sedang dibicarakan, keputusannya seperti apa dan hasilnya apa. Kalau misalnya itu untuk kebaikan publik, kenapa tidak dibicarakan di hadapan publik? Wartawan bisa masuk lah. Ya, jadi diliput dan semacamnya. Karena masyarakat tidak tertutup dan semacamnya lah. Oke. Tapi yang dikatakan oleh media, yang media tadi saya bahas ya, tidak membahas tentang itu, malah membahas tentang hal yang lain. Nah, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa apa yang mereka khawatirkan tidak terjawab? Nah, Atau mungkin mereka tidak membaca apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat. ini ada poin tambahan nggak? Karena sebelum potong. Iya, prosedur itu kan hanya membahas Stafsus. bukan stafsus. Stafsus itu hanya membahas kualitas stafsusnya, tapi bukan kualitas informasinya. Iya benar. Itu intinya. Ya. Makanya kan yang dibahas adalah berbicara bagaimana proses Terjadi video itu. terjadinya video itu. Oke. Bukan berbicara, kan yang ditanyakan masyarakat itu apa yang dibahas. Tolong status itu tunjukkan kualitas informasinya. Ya, yang Bukan dibahas itu tentang RUU ini nih. Iya. Kan kata mereka bukan, tapi ini bukan bahas itu. Ya, Lalu apa? apa yang dibahas? 3 poin katanya. Ya, 3 poin itu apa? Itu. Ini yang aku pengen telisik ya dari berbagai macam aku baca dari pemerintahan sebelumnya sampai hari ini adalah tidak ada pendekatan dari ya balik lagi ya dari pembahasan sebelumnya. Ini terjadi kalau dari analisisku adalah tidak ada pendekatan yang relate baik itu dari pihak DPR RI, pemerintah atau TNI Polri kepada masyarakat ataupun dari masyarakat kepada TNI Polri ataupun pemerintahan. Karena kalau misalkan kita mau sampai kapan ketika berbicara tentang kualitas informasi seperti apa, kalau misalkan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun dengan jajaran-jajarannya kepada masyarakat tidak ada, karena ini pun terjadi di realita kehidupan sehari-hari ya, karena pada akhirnya masyarakat ketidaktahuan Kekurangan informasi. sebenarnya TNI itu tugasnya apa sih? Iya. Mungkin di masyarakat paradigmanya adalah menjaga perang, laut yang sedang diancam, ketahanan nasional dan sebagainya. Dan kita tidak bisa menyalahkan masyarakat dong, karena harusnya ketika TNI ataupun ABRI ini sudah dididik dan sudah mendapatkan masukan-masukan, harusnya dia pun terjun dong ke masyarakat, memberikan bahwa kami itu tugasnya tuh seperti ini, ini. Nah ini sebetulnya yang jadi poin penghawatiran hari ini gitu. Terlepas dari tadi ya aku membaca RUU TNI ini, ya hukumnya peraturannya sebenarnya nggak ada yang terlalu berubah dari RUU TNI sebelumnya. Cuman dampak dari kurang informatif pemerintahan hari ini kita lihat dari pemberitaan gas, pemberitaan Pertamina ataupun isu-isu yang sebelumnya itu tuh jadi besar gara-gara informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini enggak relate dan tidak bisa masuk ke dalam otak masyarakat gitu. Kita nggak bisa ngomongin masyarakat pemikirannya dangkal, pemikirannya seperti ini. Ya mau bagaimana pemikirannya nggak dangkal, informasi yang datang dari atas pun terbatas dan mereka nggak tahu. Ini naon sih teh? Jadi seolah komunikasi politiknya itu defensif, bukan informatif gitu. Jadi pada akhirnya Stafsusnya. Oh iya. jadi pada akhirnya yang membiarkan bola panas ini di masyarakat gitu. Seperti tadi yang dibahas sama Mufid kan. Pada akhirnya tensi masyarakat jadi gede, luas. Gini lah. Kan tadi masyarakat tuh sudah jengah dengan berhusnuzon. Intinya jengah lah ya. Oke. Kan gitu. Pola dulu mungkin pengkondisian masyarakat. Pengkondisian. Ya, dulu. Iya. Ya kan? Hari ini mungkin masyarakat sudah mulai aktif menyadari posisinya, akhirnya mencoba mengkritisi melalui berbagai macam hal. Karena masyarakat sudah naik level, ya pemerintah naik satu level, gitu kan? Sudah tidak mengkondisikan masyarakat, tapi mengkondisikan kualitas informasi masyarakat. Oke. Ya kan? Akhirnya banyak informasi yang semestinya kita terima, kita tahu jawaban pertanyaan kita kemana, jawabannya kemana. Akhirnya kan berbicaranya bukan kualitas informasi, tapi kualitas statusnya gitu. Memang statusnya berkualitas, cukup bagus gitu. Gak ada yang meragukan itu. Tidak ada yang meragukan itu. Dan sebenarnya kalau kita menyerang statusnya juga sedikit keliru. Iya memang. Oke. Karena pasti itu adalah Hasil atas persidangan. dasar
pertimbangan dan segala macam. tugas dari atasannya. Iya. Coba ini bereskan dulu. Tapi saya rasa nggak keliru loh untuk kita menyerang staf sus. Karena bagi saya ketika beliau diangkat jadi staf sus nih, otomatis beliau sudah jadi bagian dari mereka. Iya, dan beliau itu nggak usah aktif dia. diangkat, kan udah jadi letkol. Iya. Ya kan berarti kan hukumnya sudah ada di hukum militer. Militer kan. Bener nggak? Nggak Iya, ada udah salahnya jadi loh kalau Sudah jadi misalkan bener. kita nyerang ke sana karena Gitu. yang Ada aktif, kemungkinan. yang aktif di media sosial hari ini mewakili mereka ya dia. Iya. Wajar kalau dia diserang sebegitu banyaknya oleh masyarakat. Iya, sekarang kalau kita mau laporin beliau atau misalnya kalau ada persoalan misalkan, Ya. kan hubungannya Pak bukan dengan hukum umum, Bukan dengan peraturan sipil. ya kan? Ya. Gitu loh maksudnya. Ya tapi kan nggak ada salahnya. Iya memang nggak ada salahnya memang. Saya karena image Itu yang juga dibangun- usaha beliau untuk menjelaskan bahwa Ya. yang nggak baik itu caranya kita Ya. menyalahkan masyarakat. Dan mereka juga sebenarnya menyuarakan bahwa dukunsi itu tidak ada sekarang itu. Tapi masyarakat tidak percaya. Nah, bagaimana caranya untuk masyarakat percaya? Harusnya seperti itu. Oke. Ya dengan ya kalau kata orang dulu ya di kita ya, untuk mengajarkan anak sholat itu bukan hanya disuruh, Contohkan. tapi Iya. orang tuanya harus sholat dulu, baru anak-anaknya Salat. akan sholat tuh Oke. sendirinya. Kalau disuruh-suruh makan horeamnya budu hungkul balik di ke kamar mana? Ya kan sama. Beliau menjelaskan kronologis terjadinya di hotel itu. Ya kan? Tapi itu menjelaskan yang tidak diharapkan. Iya. Jadi Pada dasarnya beliau menjelaskan seperti itu ke masyarakat, ya kan? Seolah-olah kualitas pertanyaan dan dari masyarakat itu tidak baik. Maksudnya jelek. Hah? Berarti yang Anda suguhkan juga gitu, informasi itu tidak berkualitas juga. Ya, bukan yang diharapkan. Bukan yang diharapkan. Tapi Jadi ada seolah membahas kan kalau misalkan bahasanya aksi reaksi yang dibahas itu reaksinya. Jadi reaksi istilahnya apa ya? Apa namanya proses persidangan di hotel itu. Jadi yang dibahas itu reaksinya, ngerti gak sih? Saya- Jadi ketika perwakilan dari masyarakat sipil, Iya. gitu kan, jadi yang dibahas itu bukan aksinya, ngerti gak sih? Iya. Bukan Nah, konteks itunya. itu juga yang jadi saya aneh hari ini. Kenapa dari dulu DPR RI ini selalu bersih itu dari berbagai macam isu yang terjadi gitu. Oke. Saya melihatnya trias politika di Indonesia sampai hari ini pun nggak pernah berjalan sebaik-baiknya karena aturan belajar di kampus nih, belajar di kampus. Ketika ada eksekutif dan legislatif nih. Oke. Ketika eksekutif membuat suatu rancangan program, harusnya legislatif tahu. Iya. Dan ketika ada rancangan-rancangan peraturan-peraturan yang baru, itu dibahasnya bukan oleh eksekutif, tapi legislatif. Tapi kenapa di Indonesia yang diserang selalu adalah eksekutifnya? Contoh hari ini, RUU TNI, Oke. rancangan undang-undang TNI. Oke. Rancangan undang-undang ini disahkannya kan oleh DPR. Iya. Oleh DPR. Yang diserang staf sus. Yang diserang TNI. Kan yang membuat peraturan itu DPR RI. Dia adalah wakil masyarakat yang dipilih oleh masyarakat dan sebagainya. Kalau misalkan seperti ini, ada poin yang saya pengen kembalikan itu sebetulnya. Ada poin sila keempat Pancasila yang musyawarah mufakat. Zaman dulu DPR RI nggak dipilih secara langsung. Karena saya lihat dari pertama kali DPR RI dikembalikan pemilihannya ke publik, yang bermasalah bukan eksekutifnya. Dari dulu pun eksekutif nggak bermasalah karena wajar eksekutif punya program Iya. sesuai visi misi yang dibangun ketika dia menyalonkan. Iya. Tapi yang bermasalah sekarang adalah justru DPR RI-nya. Saya pengen bilang DPR RI karena yang bikin peraturan itu DPR. Pemerintah eksekutif nggak bisa apa-apa kalau DPR tidak mensahkan. Kan tadi saya bilang orang-orang masyarakat menyerang di kolom komentar Staf sus. stafsus. Nah, bagi saya bukan ya makanya saya bilang tadi sedikit keliru, bukan itu yang kita Iya, maksudnya- bukan itu yang kita Serang. serang. Gini, ada yang saya bahas, yang sedikit menggelitik. Apa? RUU lah jalan nih dibahas. Wakil Ketua DPR kan menyampaikan RSN itu kirim surat setelah ini berjalan. Sementara setahu saya dalam setiap rancangan apapun itu pasti diseminarkan. Harusnya. Anjing. Dan LSM atau organisasi-organisasi atau kalangan masyarakat yang
beririsan dengan urusan itu ya dipanggil kan biasanya. Membahas itu. Aduh. Ya, kan ini kan DPR ini datang mewakili aspirasi masyarakat. Oke. Ya kan? Datang ke DPR itu. Ya kan? Walaupun ini juga kehendak masyarakat juga ingin terbuka pemilihannya. Makanya kualitas DPR adalah cerminan masyarakat kan gitu. Intinya itu. Ya. Intinya itu. Apa ya ini paradoks gitu akhirnya kan. Sip, makasih Kak. Sudah menyapu bersih. Makanya, nah yang sedikit menggelitik adalah ketika wakil ketua DPR menyampaikan LSM itu yang kemarin, yang bahasanya tuh bersurat Ya. lah. Biar kita panggil, kita bahas di sini. Kita ikut sertakan untuk membahas ini. Kenapa setelah ini matang, ini mau matang itu istilahnya. Menyampaikan surat kan dipanggilnya Ira agenda. Kan gitu. Ya ini salah satu bentuk ya memang kan kalau berbicara rancangan yang diusulkan oleh DPR, ya memang kan di DPR. Betul. Karena kewenangan. Terus kita juga di sini bukan menyalahkan stafsusnya, tapi kan masyarakat berharap dengan adanya stafsus yang di situ juga dia tadinya dari seorang podcaster Sipil gitu kan, sipil yang diangkat jadi letkol kemudian jadi stafsus menteri gitu kan. Dan berbisnis. Gitu. Berharapnya adalah informasi itu, walau kan ini berbicaranya adalah usulan dari DPR, otomatis ada hubungan dong. Setidaknya stafsus ini bisa menyampaikan bahwa fakta yang sebenarnya itu seperti ini. Kan banyak di podcastnya atau misalkan banyak dari niatan beliau untuk mencerdaskan melalui informasi-informasi yang lebih berkualitas. Smart people. Smart people ya. Good people gitu. Itu lebih berkualitas, kemudian informasinya lebih valid. Bahwa berbicara negara itu seperti ini gitu kan, sampai jadi komandan Komcat dan lain sebagainya gitu kan. Bagaimana pertahanan semesta itu kan. Beliau sangat mafhum lah persoalan itu gitu. Nah, maksud saya ini rancangan dari DPR. Beliau ada hubungan di situ. Why? Enggak muncul informasinya gitu. Salah satunya. Saya lupa aja karena miniatur negara ya. Lupa di atas BLM sama BEM ada rektor. Berarti di atas eksekutif dan legislatif ada siapa? Ada rektor. Tahu nggak ada siapa? Ada rektor ya? Tapi dari dulu ya, saya tuh selalu bahwa setuju kalau negara ini dipimpin oleh militer. Setuju. Sepakat Mbak Pitama. Saya tuh selalu setuju. Kenapa tuh, Pak? Ya dengan tadi lah garis bawahnya adalah mereka itu orang-orang yang dilatih untuk sangat mencintai negara. Fundamental Ya, itu mereka tuh sangat dilatih untuk sangat mencintai negara. Mereka akan membela negara habis-habisan, bahkan dengan nyawa mereka. Itu yang pertama. Karena kita lihat presiden-presiden kita yang dari militer siapa saja, yang bukan dari militer siapa saja. Yang bukan dari militer pasti selalu sebentar atau diturunkan. Kecuali ada satu perempuan lah yang tidak seperti itu. Misalnya ada yang cerdas tidak lama, ada ulama tidak lama juga. Yang kemarin lah agak lama mah dari pembisnis. Nah itu bukan dari militer kan, dia tapi agak lama tuh penjabatnya. Nah, dan kita lihat kekacauan-kekacauan yang kita tahu setelah beliau lengser. Kekacauan-kekacauan itu, dan saya kira saya sangat setuju dengan negara ini harus pegang lagi oleh militer, tapi militer yang tadi tidak lupa dengan tugas mereka, bukan lagi berurusan dengan perut mereka, tapi benar-benar untuk negara. Tapi ada pertanyaan yang tadi ya. Iya. Berarti nyambung pertanyaan tadi kan. Yang pada akhirnya seperti apa sih gitu kan kualifikasi mereka yang bisa masuk di yang bisa menjabat. Iya, saya jadi ingat apa yang udah dibahas di Menpan RB itu tentang meritokrasi. Nah, yang jadi pertanyaan justru itu sebetulnya tentang bagaimana terlepas itu bagian daripada TNI maupun Polri ketika menjabat di posisi tadi, kementerian yang sudah dibahas,
itu bagaimana bentuk meritokrasi itu seperti apa kualifikasinya, karena kan kita udah tahu bersama bahwa let's say lah katakanlah TNI atau maupun Polri dari awal mereka pendidikan kan diarahnya juga pada bidangnya gitu. Let's say TNI atau tentara itu kan berfokus pada pertahanan nasional, terus Polri pada keamanan segala macam. Nah yang jadi pertanyaan adalah ketika pola-polanya dari awal dididik untuk tugas pokok dan fungsi seperti itu, lalu diberikan jabatan, istilahnya mengisi tadi kan kementerian yang udah disebutkan, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana gitu kan? Ya, oke. Yang bisa qualified gitu. Terus Yang- check and balance-nya itu kayak gimana? Yang saya tahu ya bahwa TNI lah atau tentara lah, Oke. tentara. Seperti misal kita lihat Mayor Teddy, dia bukan lagi orang yang hanya berpikir secara brutal atau berpikir hanya secara fisik, tapi kita lihat kinerjanya, kita lihat bagaimana jejak dia menempuh pendidikan, oke, jejak dia bergelut di perpolitikan dan semacamnya. Termasuk menunjukkan kesetiaan terhadap perintah presiden. Nah, Kan itu ininya. nah itu sebenarnya ada kenapa nyambung tadi yang butuh dukungan dari beberapa lembaga itu karena mereka pasti akan setia kepada Paling tertinggi. Memang dididik hierarki kan, maksudnya patuh terhadap ya. kalau disebut didik hierarki mungkin secara tugas, mungkin secara tugas. Tapi untuk hal-hal yang lain mungkin tidak ya bisa. Walaupun Karena kita TNI itu setia terhadap undang-undang, ya maksudnya Pancasila dan undang-undang. Kedua, pada panglima tertingginya kan harusnya Iya. itu. Kan itu mah udah role playnya tentara. Ya. Udah Dan daripada yang dipilih nanti untuk mengisi tempat-tempat itu saya yakin bukan orang-orang yang ya underrated lah. Ya, Pasti Ya. orang-orang yang cuma yang memang tetap saya persoalkan adalah bukan TNI itu underrated ya, tapi betul. nggak ada yang ada namanya kualitas, setiap orang Iya, bersaing. ada pangkat juga mungkin Nah, TNI ya. Iya. Maksudnya gini, saya itu dari sisi kualitas mah kita tidak pernah meragukan, dari fungsi tidak pernah meragukan. Hanya saja yang saya persoalkan adalah ketika tadi apalagi berbicara meritokrasi ya, kita nggak usah berbicara meritokrasi, intinya kalau misalkan dengan satu orang double jabatan aja ini udah lain cerita gitu kan, apalagi double anggaran gitu kan, atau triple dan lain sebagainya gitu kan. yang efisien. Ya kan kalau berbicara efisien ya silakan tafsirkan gitu kan. Oh iya. Gitu. Nilai. Nah gitu. Oke, jadi Nah bentar. Nah yang tetap yang saya persoalkan adalah sekalipun itu TNI diperpanjang gitu ya. dalam hal-hal tertentu, ya dalam hal-hal tertentu tetap harus dicek dong. Masyarakat sipil juga tidak semuanya kan ini berbeda kesempatan saja, ada yang jalurnya lewat seleksi TNI Polri, ada juga yang non TNI Polri. Nah maksudnya banyak orang pintar juga yang tidak hanya dia bisa mengikuti hierarki itu gitu, hierarki pendidikan itu. Makanya ini juga harus menjadi dua kekuatan yang sama sebetulnya. Cuman kalau misalkan kan ini tadi langsung dibawa presiden enaknya, walaupun samanya semua menteri juga atas perintah presiden. Harusnya demikian. Tapi kan setidaknya yang ini magas pasti gitu. Ketika ada masyarakat sipil menduduki jabatan itu, kan bisa saling ngecek kekuatan itu. Ada yang main atau tidak gitu. Ini intinya. Tapi kalau misalkan contoh yang jabatnya panglima giliran sipil rek ngelawan atau ada sesuatu hal yang kurang, izin kan, ini kurang baik kan, tetap hormatnya lah. Gitu loh. Ya. Ini udah lebih siap dan kan bingung ya kalau Mereka kita harus ngomong. kita berpihak. Iya kan gitu. Badai. Kan sementara perintah komandan itu ya, harus dijalankan. Karena harus Tapi ingat, kita ada satu role play. Oke. Tidak ada prajurit yang salah. Nah, Nggak salah. Ada kemana ya? Walaupun sebelum kita tutup ya, walaupun saya ada gak usah ditempatkan lagi ya, nanti kita ngobrol di belakang aja. Walaupun dalam sejarahnya, walaupun dalam beberapa pakar tata negara yang memang dari dulu memang sudah
di berbagai macam dunia ada yang mengatakan bahwa ketika negara dipegang oleh militer sebetulnya negara tidak baik-baik saja karena otoriter itu akan terjadi gitu, akan terjadi. Tapi kita nggak tahu karena kualitas TNI di setiap negara kan kualitas tentara di setiap negara kan beda-beda ya. Ya mudah-mudahan dengan perbincangan kita malam ini pintu masyarakat yang melihat podcast ini mulai terbuka gitu, mulai terbuka. Karena saya mau mengutip kata-kata dari Jenderal Sudirman sedikit ya. Dari Jenderal Sudirman sedikit. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini. Lagi pula sebagai tentara disiplin harus dipegang teguh. Itu mungkin yang dilihat oleh pemerintah hari ini dan mudah-mudahan TNI Polri, TNI khususnya ya, dengan tadi ketakutan Dwi Fungsi ABRI dan RUU TNI ini bisa menjawab keresahan-keresahan masyarakat yang mungkin merasa kurang aman di negara ini. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi tentara yang menggelapkan mobil, ya kan? Eta intinya kadinya. Ya, siap. Ada kebanyakan orang jika tidak bisa mengubah dunia, mereka akan mengubah diri sendiri. Ya. Ya. Tapi ketika dia punya kekuatan Untuk dia merubah diri akan sendiri. mengubah dunia. Anjay, kuat. Mas Gibran.